Salam, selamat hari Minggu Kuasi Modogeniti buat kita semua. Mari kita awali ibadah kita ini dengan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai dengan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Haleluya. Berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut dengan kematian-Mu, dan Engkau telah menerangi kuburan kami agar kami berpengharapan yang hidup oleh karena kebangkitan-Mu itu. Kami tidak merasa takut lagi kepada maut karena Engkaulah kepala kami dan kami anggotamu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, dari kematian kepada hidup yang kekal. Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar kami memuji dan taat kepadamu, serta memuliakan Engkau dalam iman yang benar, sebelum kami sampai ke tempat yang Engkau sediakan bagi kami di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1. Ku
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah buat kita pada Minggu Quasi-Modogeniti pada hari ini, diambil dari Injil 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sebagaimana biasa kita membaca secara responsoria. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 252 ayat 1. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita merenungkan sejenak segala apa yang telah kita berbuat yang tidak berkenan terhadap sesama manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kita datang ke hadapan-Nya untuk memohon keampunan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiadalah kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin
bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh keampunan dosa dan kehidupan yang baru. Berkat kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 121 ayat 1. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru buat kita pada minggu ini tertulis di Injil Matius pasal 6 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 63 ayat 1. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 245 ayat 1 dan ayat 3. Seperti wanita di pinggir
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ibu bapa dan saudara sekalian, minggu kita saat ini adalah Quasimodo Geniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Dan tema minggu kita adalah jiwaku haus kepada Allah. Bani Korah atau pemazmur yang menulis Mazmur 42 ini mengalami pergumulan berat dan merasakan bahwa Tuhan tidak ada dalam kesulitan hidup yang ia alami. Jiwanya gelisah dan tertekan. Melalui lirik-lirik yang memilukan, ia mengungkapkan perasaan hatinya. Mazmur ini berkategori ratapan. Pemazmur saat itu dan orang-orang Israel menjadi tawanan dalam pembuangan Babel. Bertahun-tahun mereka hidup menderita. Berulang-ulang mereka berseru kepada Allah, memohon kemurahannya. Tetapi Allah tidak menjawab, seolah Dia tidak lagi hadir dalam kehidupan umatnya. Dan kerinduan untuk bertemu dengan Allah sangat ditunggu. Bahkan diungkapkannya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mengapa rusa digambarkan pemazmur? Rusa dalam bahasa Ibrani Yahmur dan bahasa Yunani Dorcas adalah binatang lincah dan berperangai tenang. Rusa sangat betah merumput di lembah-lembah yang subur, dan setelah itu mereka akan mencari air. Rusa mudah ditemukan di tepi-tepian sungai. Bisa dikatakan bahwa hidup rusa sangat bergantung pada air. Jika binatang buas menyerangnya, maka rusa akan lari dan menceburkan diri ke sungai, sehingga para pemangsa tidak dapat mencium lagi baunya. Seperti rusa yang sangat membutuhkan dan merindukan sungai yang berair, demikian pula kerinduan pemazmur kepada Tuhan. Demikian kita semua diharapkan oleh nas minggu ini. Kebutuhan kita adalah Tuhan. Tuhan satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan rasa haus dan lapar jiwa kita. Satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan. Di luar Tuhan tidak ada. Yeremia begitu keras mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Pemazmur menjadi teladan dalam hal kerinduan dan kecintaannya kepada Tuhan. Pemazmur juga menegaskan kerinduannya, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Di tengah-tengah keadaan kita saat ini, stay at home, kita juga bertanya, kapankah kita boleh datang ke gerejanya?
Kita mengalami kehausan untuk bertemu Tuhan di rumahnya. Namun demikian, kita tidak perlu berkecil hati. Dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari tetap optimis, hari esok pasti lebih cerah dan lebih baik. Menanggapi situasi saat ini kita perlu memiliki kecerdasan emosi dan spiritual, sehingga kita berdiam diri dengan merenungkan dan mengambil hikmah, khususnya dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita adalah orang berdosa dan Allah adalah pribadi yang kudus dan berdaulat. Bila Allah tidak berkenan ditemui, tidak seorang pun yang dapat berjumpa dengannya. Yang kita bangun sekarang adalah selalu bermohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan seperti seorang pengemis yang mengharapkan sedekah. Bersekutu dengan Tuhan itu sangat prinsipil. Jikalau dulu kita mengabaikan Allah, tidak menaruh perhatian pada kehadirannya, tidak menaruh perhatian pada firman-Nya, tidak menaruh perhatian pada tegurannya, dan tidak menaruh perhatian kepada kasih-Nya, tidak fokus ketika beribadah, maka sekarang kita memahami bahwa bersekutu dengan Tuhan itu merupakan suatu anugerah. Kita tidak mempunyai hak apapun untuk memaksa Allah meresponi apa yang sedang kita alami, tetapi lebih baik percaya bahwa Tuhan pasti peduli terhadap kita. Pemazmur juga mengakhiri pasal ini dengan pengharapan, karena dia masih yakin dan tetap yakin bahwa Tuhan itu adalah penolongnya. Allah berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Untuk itu marilah kita lebih lagi bermohon kepada Tuhan. Kita bersama-sama satu permohonan seperti lagu yang ditulis Fanny Crosby, seorang tunanetra yang menulis lagu itu melalui salah seorang warga tahanan yang berdoa, "Ya Juru Selamat yang baik, janganlah lewatkan aku. Pass me not, O gentle Savior." Crosby begitu tersentuh dengan kerendahan hati dan kepasrahan dalam doa seperti itu. Kata-kata yang menjadi doa si tahanan itu menjadi syair, dan syair itu mengajak orang untuk dengan penuh kepasrahan datang menghadap Tuhan, menghempaskan diri dan harapan sepenuhnya pada rahmat Tuhan, menyandingkan kerinduan bertemu Tuhan sekaligus ketakutan yang besar jika lepas dari kasih-Nya. Lagu itu berjudul Pass Me Not, O Gentle Savior, dan di Kidung Jemaat nomor 26 berjudul Mampirlah Dengar Doaku. Amin, kita berdoa. Ya Bapa, sungguh benar seperti pemazmur, kami sungguh haus, rindu bertemu, bersekutu dengan sesama umat, dengan sesama orang percaya di gereja-Mu. Tapi kami yakin mazmur-Mu adalah benar, mazmur-Mu adalah jiwa kami, maka pengharapan kami akan tiba pada waktu yang Tuhan tentukan. Biarlah kami dipuaskan hanya oleh anugerah-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1.
1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan pada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih padamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu.